Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi bersama aku Roni Hartono Putra di channel Roni Hartono Putra. Terima kasih yang udah tonton, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah komentar. Saya ucapkan terima kasih, dengan adanya kalian saya bisa bersemangat lagi dalam berkonten. Ya konten membahas tentang survei. Ya teman-teman, ada beberapa playlist ya, yaitu review survei dan juga tutorial jawab survei. Nah, kalau review survei ini aku usahakan tiap hari. Terus kalau misalnya tutorial jawab survei ini aku nunggu momen ya teman-teman. Kalau misalnya ada survei ya nanti aku kerjakan, nanti aku juga share di kalian bagaimana cara menjawabnya kalau berhasil. Kalau misalnya gagal nggak aku share ya, soalnya emang cepet kok kalau gagalnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke videonya. Ini aku tunjukin satu aplikasi ya. Aplikasi itu namanya Premis ya teman-teman. Kalian cari di Play Store. Cari namanya Premis. Premis seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini Premis, kalian bisa download, ratingnya 3,9 ya. Kalian buka. Ini minimal ya, kita lihat dulu. Gagal mensinkronisasi. No problem. Ya, kita ke akun dulu. Kalian tinggal masuk lewat email atau tinggal daftar lewat email, nggak perlu lewat lainnya. Nanti di situ kan ini berkaitan tentang lokasi, jadi nggak perlu ngisi survei profil ya teman-teman. Langsung aja, ini ada undang teman ya, kita lihat dulu undang temannya ya. Langsung ke pasar ya. Ini pasar. Enaknya Premis itu kalian itu kayak mencari survei. Ini kan nggak ada ya, di survei itu nggak ada. Bagian pengetahuan ya, itu nggak ada karena memang tadi aku udah ngerjain. Terus bisa dicari lokasi. Nah, ini cari lokasinya udah ada. Kalau kalian di kota-kota besar itu pasti ada, tapi saya sarankan kalian buat kayak surat tugas atau surat tugas wawancara dari Premis ya. Itu kalian minta di emailnya Premis ya. Ini kalian itu seperti wawancara suatu tempat ya teman-teman, suatu tempat. Apakah ada atau tidak suatu tempatnya. Kalau misalnya ini cari lokasi, kita lihat pelabuhan itu gimana ya, kita lihat ya, mulai dulu. Tentang ya istilah suruh foto pelabuhan ya. Ini kan foto-fotonya mungkin di arah sana dibuat hal yang lain ya. Kalau saya kan nggak terlalu, tidak terlalu ingin mencampuri. Bentar, apa sih power mirror saya kok lagi error ya. Jadi ini istilahnya kalian kalau misalnya cari lokasi itu pasti biasanya ada bandara di komunitas Anda itu. Kalian biasanya cari kayak apa ya, bandara itu di mana, terus difoto. Kalau terus ada juga foto tentang bank, terus nanti di satam. Istilah ini ribet ya teman-teman, ribet ya. Pertama, kalau kalian hidup di pedesaan ya, pedesaan kayak istilahnya bukan kota besar, kayak bukan Surabaya, bukan Bandung, bukan Jakarta, bukan Semarang, itu sulit banget karena memang ini harus ke lokasinya kan harus aktif ya teman-teman. Lokasi itu harus aktif baru bisa.
Terus di sana itu wawancara biasanya. Kalau cuma foto aja gampang kan, biasanya wawancara. Seperti di atas ini, premis data corporate has sent you 35,68 dolar. Itu banyak banget ya, banyak. Terus satu misi itu 4 dolar, tapi itu wawancara terus foto banyak lah, itu banyak dimintai. Kalau ini kan cuma foto bandara ya, jujur saja saya dari bandara itu 45 menit, daripada sana ke sana terus cuma dapat 15.000, saya kira nggak worth it sih. 15 menit itu sih. Terus penarikannya itu bisa PayPal minimal itu 5 dolar, terus bisa Payoneer itu minimal 20 dolar. Lihat semua nggak ada ya. Saldo saya 0,32, cukup sedikit ya, karena memang sulit teman-teman. Kalau misalnya ini daftar tugas saya yang sudah selesai ya, listrik 0,03, ini cuma ngisi survei biasa. Terus air sanitasi, pendapat tentang covid, tugas tidak dibayar, foto praktik terbaik ya. Merek disetujui, harus ditinjau dulu dari sana apakah ini layak dibayar atau tidak. Hampir sama seperti street bis, apakah ini layak dibayar atau tidak. Kalau menurut saya ya itu justru malah merepotkan ya teman-teman. Karena memang gini, saya ya benar rumah kita dekat dengan bandara, tapi kan kita juga harus menghitung, itu namanya menghitung biaya yang dikeluarkan, terus tenaga kita juga harus dihitung. Kalau kayak gini kan juga repot ya teman-teman, soalnya bayarannya cuma 1 dolar, misalnya 15.000, kita harus malu ya. Tapi kalau misalnya pembayarannya itu sampai di atas 35 US dollar itu, atau sekitar 500 ribuan, ini no problem gitu loh. Tapi kan kalau pembayarannya cuma segini, dikit kan itu bikin repot aja sih menurut saya. Daripada kalian buang-buang waktu, ya mending cari yang lainnya aja. Terus kita lihat review dari premis ini di Play Store, karena memang review itu sangat penting teman-teman. Kalau tadi saya bilang ini rate-nya rendah banget untuk daerah perdesaan seperti saya, karena ya kalian tahu sendiri lah, mau ke kota itu berapa biayanya, kalian harus hitung biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang diperoleh, belum lagi ini ditinjau. Harusnya berhitung itu sih. Kita lihat dulu premis, ratingnya 3,9 teman-teman, sedikit ya. Aplikasi penghasil uang yang lainnya 4,6, ini 3,9, gak worth it kan. 3,9 itu pasti udah banyak orang yang kecewa, meskipun sana banyak misalnya beli reviewer, tapi it's bad gitu. Ini gak bagus. Saya belum mengisi bintang. Nah ini ya, lihat ya di bintang 1 kan banyak yang kecewa. Karena apa ya? Karena memang orang nggak tahu kalau premis itu seperti itu. Kayak misalnya disuruh ke bandara Surabaya, disuruh foto 10 macam pesawat, disuruh foto jalan landasan pesawat, bandara Juanda pagar beton tinggi sekali cuk, nggak ada tempat untuk melihatnya, apalagi memfoto. Lebih gila lagi disuruh foto landasan, nggak masuk akal. Itu bintang 1. Ini di Surabaya loh ya, di Surabaya tahu kan keras. Nih ada lagi komennya, mending jadi ojek online, pendapatan sama, pemasukan jauh banget, minimal bisa gantiin biaya bensin lah. Ini mah boro-boro ganti bensin, beli kacang juga nggak bisa. ya Anda kalau misalnya premis itu nggak bisa dibuat utama, kayak suruh-suruh itu nggak bisa dibuat utama. Ini bintang 1 lagi, dulu awal-awal download dan gabung hampir tiap hari selalu ada tugas, tapi udah dapat 1 dolar lebih nggak dapat tugas lagi, padahal syarat withdraw minimal 5 dolar. Apakah ini bentuk scammingmu? No, this is not about scam ya. Ini harus diedukasi gitu. Ini bukan masalah scam, tapi ini masalah tentang tugas. Ada tugas atau tidak? Jangan-jangan ini berada di lokasi nggak terjangkau, terus misalnya lokasi yang nggak ada bandara, nggak ada pantai, nggak ada apa-apa kan, ada kan teman-teman, ada lokasi perdesaan banget ya, mungkin itu permasalahannya. Terus kita lihat semua ulasan ya.
saya sudah ini yang positif ya, saya sudah menarik dari premis sekitar 1,5 juta alhamdulillah, tapi masukan sedikit dari saya untuk tugas take a picture seperti ATM, rumah sakit, apa dan waktu pengalihan tugasnya sangat dikit dan tidak semua orang mengetahui itu. Mungkin ini yang bisa dilakukan semua kebagian tugas ya. Bintang satu lagi, kenapa pada aplikasi saya tidak ada namanya tugas? Ntar ada tugas masuk 2 atau 9 hari, itu pun koin cuma seharga 0,3, apa nggak ada tugas menguntungkan ya, padahal saya sudah lebih dari 3 bulan bermain, masih aja poinnya masih 0,2. Mau sampai berapa puluh tahun lagi saya harus menunggu. Ini nggak tahu caranya main premis ya teman-teman. Premis itu bukan gitu ya. Premis itu ya, ini saya kasih tahu ke teman-teman ya, premis itu kalian itu istilahnya jalan-jalan sambil dapat uang. Istilahnya apa? Kalian misalnya mau pergi kemana, nah premis itu hadir untuk misalnya take picture, mungkin ditaruh ke Google atau di mereka jual. Nah kalian itu dapat penghasilan tambahan, bukan dijadikan penghasilan utama. Ini mindset yang salah ya. Jadi premis itu penghasilan tambahan, nggak bisa dijadikan penghasilan utama. Kalian kalau nurutin premis nggak bisa guys. Ya, premis the best. Ya benar. Masuk PayPal itu dalam hitungan detik, bener. Cuma ya nunggu dari sananya klarifikasi itu memang susah ya. Jadi ini ya yang bintang 5, pengalaman saya menggunakan premis tidak pernah ada kendala dalam penarikan langsung masuk PayPal setiap menarik. Terima kasih premis, semoga aplikasi selalu memberi namanya hehehe. Ya, ada positif ada negatif, tapi kebanyakan dari masyarakat kita kan lebih suka mengeluh, jadi lebih banyak yang negatif teman-teman. Jadi menurut saya ya, kalau orang yang paham dengan premis itu bisa lebih bagus lagi untuk terkadang juga premis juga bisa menangguhkan akun kalian ya. Misalnya ini bintang 1 lu ini nggak tahu kenapa akun saya ditangguhkan padahal sesuai prosedur dan nggak aneh-aneh. Heran dah, dari dulu saya main ini tapi sekarang kecewa semenjak akun saya ditangguhkan. Ya mungkin kesalahannya mereka tidak bisa membaca privasi dan kebijakan dan privasi. Saya juga kurang paham apa itu masalahnya. Yang jelas premis punya privasi dan juga kebijakan. Kalau kebijakannya tidak kita ikuti ya kita otomatis di ban. This problem sih. Itu aja sih dari saya ya tentang aplikasi premis. Nah, kalau nggak misalnya buat YouTube saya nggak nyentuh aplikasi premis. Itu video dari saya ya. Kalau misalnya kalian ingin cari premis di Play Store itu juga bisa. Saya nggak tahu ini klik link di bawah juga bisa. Kalian nggak klik juga nggak masalah. That's no problem for me. Tapi yang jadi masalah adalah ketika saya mereview ini. Review ini gimana ya? Premis ini saya kira buruk ya dalam hal memberikan tugas, karena kita harus memfoto tempat-tempat yang nggak masuk akal, tempat-tempat yang tidak boleh kita foto. Misalnya kayak ATM itu kan berkaitan tentang hal pribadi. Terus bank, kalau misalnya kita kalau nggak ada surat tugas jangan memfoto sembarangan, itu juga termasuk nanti kena pasal atau kena curiga dari orang bank. Bisa saja nanti Anda disebut dicurigai sebagai pencuri, misalnya seperti itu. Nah di bandara juga ada SOP-nya. Kalau kita mau foto bandara kan juga sulit ya teman-teman, apalagi kalau itu bandara yang masih beroperasi. Kalau misalnya bandara itu sudah nggak beroperasi dan dijadikan kayak museum pesawat, is no problem. Kalau misalnya itu tempat wisata, it's no problem. Tapi kalau misalnya itu adalah tempat yang berkaitan dengan apa ya, istilahnya intelijen negara atau kayak tempat-tempat data pribadi, saya kira itu tidak etis ya bagi warga negara yang baik. Itu tidak saya sarankan kalian untuk memfoto tempat-tempat itu. Jadi rate-nya ini sedikit ya teman-teman ya 3 mungkin ya, karena nggak terbukti membayar, terus sulit juga.
Itu aja. Terima kasih udah nonton. Ya terima kasih yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, udah bunyikan notifikasi. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa kalian saya juga nggak bisa bikin video lebih bagus lagi. Kritik dan saran itu saya butuhkan. Kalau kritiknya terlalu mendalam saya nggak bakal balas, tapi kalau kritiknya masih bisa diterima dengan akal, masih bisa diperbaiki, saya akan balas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.